terkenal Pulau Banda Neira. Padahal alamnya begitu indah dan kaya. Ada tradisinya terjaga dan penuh sejarah. Banyak deh yang bisa dieksplor. Tapi enaknya mulai dari mana nih? Ada banyak cara untuk menikmati keindahan perairan Banda Neira. Bisa hanya sekedar duduk-duduk di atas kapal, berpetualang ke seberang pulau, atau melihat aktivitas nelayan yang akan melaut. Aduh, bikin betah. Ini siapa juga yang tak tergoda? Lihat, anak-anak meloncat dan berenang. Duh, jadi pengen ikutan nyebur juga nih. Apalagi kalau disuguhi keindahan taman lautnya yang memukau. Kalau dana terbatas, boleh deh coba bersnorkeling ringan. Meski di perairan dangkal, keindahan terumbu karangnya mempesona. Salah satu spot snorkeling terbaik di Banda ada di sekitar Gunung Api. Tapi yang nggak pakai nyebrang juga ada kok. Pantai di depan Taman Wisata Laut Banda juga bisa menjadi pilihan. Kalau airnya surut, bisa sedikit berjalan menuju pantai. Baru deh berenang-renang. Wah, seru nih. Nah, kalau punya dana lebih dan ingin melihat keindahan Laut Banda lebih dalam, tersedia beberapa dive center di Banda Neira. Spot menyelam yang sering banyak dikunjungi adalah Pulau Hatta, sekitar 1 jam perjalanan dengan boat. Kalau mau lebih dekat, bisa coba lava flow di Pulau Gunung Api. Pemandangannya spektakuler. Saat terjadi letusan gunung api tahun 1988, tumpahan lava jatuh ke Laut Banda. Setelah beberapa tahun, terbentuklah karang yang indah. Wow, keren! Taman Laut Banda Neira memiliki 350 spesies kehidupan makhluk laut loh. Jumlah spesies ini terbanyak dari taman laut manapun di dunia. Gak heran deh kalau Banda Neira jadi surga yang dicari para penyelam dari berbagai penjuru dunia. Wilayah perairan Kepulauan Banda sangat luas, meliputi 180 km luas daratan dan 2.387 km luas lautan. Gak heran deh kalau dari Laut Banda bisa menghasilkan bertonton ikan setiap tahunnya. Biar tidak terbuang percuma, masyarakat setempat memiliki teknik pengawetan ikan yang disebut sanggar bandang. Jadi nggak perlu khawatir ketika musim angin atau cuaca buruk, ikan tetap ada. Bahan dasar pembuatan sanggar bandang adalah ikan tongkol. Sebelumnya, ikan dibelah untuk diambil bagian dagingnya saja. Cuci sampai bersih ya. Lalu, ikan yang sudah dibelah dibagi menjadi 2 bagian. Potong-potong kecil memanjang. Potongan ikan kemudian diiris tipis. Awas, jangan sampai terlepas. Selanjutnya, daging ikan yang sudah diiris tipis dibubuhi garam dan cuka. Aduk sampai tercampur merata. Kemudian, masuk proses pengeringan atau pengurangan kadar airnya. Potongan ikan ditata dalam papan kayu, lalu ditekan untuk mengurangi kandungan airnya. Jadi, air dari daging ikan akan meresap ke karung goni saat ditekan batu. Kalau semua daging ikan sudah dikeringkan, tinggal campurkan dengan sisa bumbu. Cengkeh, kayu manis, dan semua bumbu serbuk diaduk sampai menyatu. Taburkan pada daging ikannya. Terakhir, tambahkan bunga pala, aduk lagi sampai semua bumbu tercampur merata. Setelah itu, ikan disimpan dalam toples berbahan kaca. Nah, kalau mau makan, tinggal goreng aja potongan ikan sanggar bandangnya. Beres deh. Waduh, emangnya ikan gak akan busuk tuh? Enggak dong.
Proses pengeringan dan penambahan bumbu akan mengawetkan ikannya. Soalnya zaman dulu kan nggak ada kulkas ya. Jadi caranya lebih alami deh. Ayo, siapa mau coba? Enak loh, masaknya pun praktis pula. Hai. Selain sanggar bandang, masyarakat Banda punya hidangan khas berbahan baku ikan tongkol, bekasang namanya. Pengolahannya juga sederhana, cukup gunakan ikan tongkol dengan garam saja. Caranya, belah ikan tongkol terlebih dahulu. Pisahkan daging dengan isi perutnya. Cuci sampai bersih ya. Lalu kikis daging ikan tongkol sampai hanya tersisa kulitnya saja. Kalau udah dikikis, tambahkan garam, aduk sampai merata sambil diremas-remas ya. Jumlah garam yang digunakan untuk membuat bekasang memang cukup banyak karena garam berguna untuk mengawetkan makanan. Kalau jumlahnya sedikit, bisa-bisa daging ikan malah jadi busuk tuh. Selama adonan ikan masih menempel di tangan, artinya jumlah garam masih kurang tuh. Ayo, tambah lagi garam biar jadi bekasangnya. Nah, sudah pas nih takaran garamnya. Soalnya adonan udah nggak nempel di tangan. Sekarang adonan sudah bisa dihaluskan. Caranya cukup diulek saja ya. Kalau sudah halus, jemur adonannya. Proses penjemuran menjadi tahap akhir dalam pengawetan ikan. Saat menjemur ikan, jangan lupa tutup wadah dengan kain agar terhindar dari lalat yang hinggap. Proses penjemuran ikan bisa berlangsung sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Kalau sudah kering, tandanya bekasang sudah jadi. Masyarakat Banda biasa mengkonsumsi bekasang dengan sambal rujak. Wah, jadi penasaran deh cara bikin sambalnya. Sambal rujaknya khas orang Banda, terbuat dari buah pala dan bekasang. Bahan yang dibutuhkan gula pasir dan cabai rawit. Cuci buah pala terlebih dahulu ya. Cara membuat sambal baraci bekasang gampang aja. Bekasang tinggal ditambahkan cabai rawit sesuai selera dan gula putih. Aduk sampai merata. Lalu iris buah palanya. Tinggal cocol deh dengan sambal baraci bekasang. Sensasi rasanya unik. Buah pala yang asam berpadu dengan rasa manis, pedas, dan asin. Wah, lumayan nih. Bisa bikin mata melek. Rasa bekasang juga sama sekali nggak amis. Pokoknya mantap deh. Olahan sambal lain yang biasa dibuat adalah sambal colo-colo bekasang. Enaknya nih, jadi teman makan ikan bakar dan lalapan mentah. Yuk deh, kita bakar dulu ikannya. Ikan yang dipakai bisa kakap merah atau orang Banda biasa sebut dengan ikan anjang. Masyarakat Banda jarang menambahkan bumbu dalam ikan bakar. Setelah dicuci bersih, tinggal dipanggang di atas bara api. Bumbunya cukup berasal dari sambalnya nanti ya. Sambil menunggu ikannya matang, kita buat sambal colo-colo bekasangnya. Bahannya terdiri dari bekasang, bawang merah, cabai rawit, jeruk nipis, dan minyak kelapa. Gak perlu ditambah garam ya, karena bekasang sudah asin. Campurkan semua bahan menjadi satu. Terakhir tambahkan minyak kelapa. Kalau sudah rata, sambal colo-colo bekasang siap disajikan dengan aneka lalapan. Nah, ikannya sudah matang, tinggal santap aja. Makan ikan bakar sambal colo-colo juga cocok dimakan bareng suami. Bentuknya kerucut, teksturnya seperti roti. Padahal suami dibuat dari singkong loh. Daging ikan bakar dicocol sambal colo-colo bekasang memang sedap. Rasa asin dan asam jeruk nipis bercampur jadi satu. Seger deh. Ayo, makan yang lahap ya. Wisata sejarah Banda Neira memang tak bisa dipisahkan dari keberadaan pala yang membuat Kepulauan Banda menjadi mendunia.
Pala adalah komoditas andalan yang diperebutkan. Harganya sangat mahal, bahkan lebih mahal dibanding emas. Wah, wah, wah. Banda merupakan ujung pangkal gerak. Ya, gerak niaga jalur rempah karena Banda menghasilkan pala. Pala di dunia ketika itu hanya ada di Banda. Jauh sebelum bangsa-bangsa Eropa sampai ke Nusantara, orang-orang Arab dan juga Cina. Hasil studi saya itu ternyata orang Cina lebih dulu dari orang-orang Arab dan Persia sampai ke Banda. Baru tahu, ternyata justru orang Cina yang pertama kali memasarkan pala ke pasar dunia. Padahal jauh banget loh. Menguntungkan sih, makanya bangsa-bangsa lain akhirnya berlomba-lomba menuju Banda. Dan yang nyebelin, mereka malah datang menjajah tuh, bikin merana. Konon, tumbuhnya pala di Kepulauan Banda erat kaitannya dengan kisah legenda Putri Cilubintang, seorang putri yang cantik jelita. Saking cantiknya, banyak pria yang tertarik, termasuk putra mahkota dari Raja Timor. Untuk mas kawin, dimintalah sekeranjang emas. Raja Timor lalu mengirimkan utusannya datang melamar dengan membawa sekeranjang emas. Masyarakat Banda menyambut dengan sukacita. Namun ketika keranjang dibuka, isinya ternyata bukan emas, tapi buah berwarna kekuningan mirip emas. Orang Banda menjadi marah karena merasa terhina. Sang utusan lalu dibunuh. Aneh bin ajaib, buah yang dibuang tumbuh menjadi pohon-pohon pala. Begitulah kisahnya, asal-usul pala di Banda. Bukti sejarah keberadaan bangsa-bangsa Eropa di Banda bisa dilihat di Rumah Budaya Banda Neira, bangunan kokoh dengan arsitektur masa kolonial dan sampai kini tetap terawat. Banyak peninggalan bersejarah tersimpan di Rumah Budaya Banda Neira. Jika kita berkeliling kota Banda Neira, memang bisa dengan mudah dijumpai bangunan-bangunan bersejarah peninggalan Belanda. Termasuk gereja tua Banda Neira yang dibangun tahun 1873. Menurut sejarah, gereja dibangun di atas pusara 30 orang prajurit Belanda yang gugur ketika menaklukkan Banda. Uniknya, sampai sekarang tetap difungsikan dan menjadi satu-satunya gereja di Banda Neira. Tak banyak umat Nasrani di Banda Neira yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Oh ya, rumah pengasingan para pejuang kemerdekaan jangan sampai terlewatkan ya. Di antaranya rumah sang proklamator Bung Hatta dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Saking pentingnya pala bagi bangsa Eropa, Banda Neira dibangun Belanda layaknya kota utama. Fasilitas infrastrukturnya terbilang lengkap. Untuk perlindungan, dibangun benteng-benteng kokoh. Pokoknya, Banda Neira ketika itu sulit ditembus pasukan musuh. Luar biasa. Benteng-benteng di Banda Neira sampai kini tetap terjaga. Menjadi objek wisata sejarah yang sangat menarik. Ada Benteng Nassau dan Belgika. Konon, Benteng Belgika dibangun karena Benteng Nassau dirasa kurang strategis. Posisi Benteng Nassau adalah di areal pantai, sehingga mudah diserang oleh musuh. Maka dibangunlah kembali Benteng Belgika di daerah perbukitan yang lebih tinggi. Benteng Belgika berbentuk persegi 5, mirip dengan gedung Pentagon di Amerika Serikat. Terdiri atas bangunan dasar, bangunan penyangga, dan menara. Tuh, meriam-meriam di sela-sela dinding benteng dipasang mengarah ke laut. Benteng Belgika termasuk objek wisata sejarah yang menarik banyak pengunjung, apalagi menjelang sore ketika cuaca tidak lagi panas menyengat. Pemandangan dari Benteng Belgika sangat indah, nampak laut yang membiru dengan pulau gunung apinya. Duh, sayang banget kalau nggak foto-foto di sini. Ahai.
kediaman resmi para gubernur VOC di Banda disebut Istana Mini. Arsitekturnya sangat mirip dengan Istana Bogor. Hanya saja dengan ukuran yang lebih kecil. Memasuki Istana Mini akan terlihat ruangan besar dengan dinding berlubang di bagian depan. Atap masih asli berbahan kayu jati. Konon dibuat tanpa menggunakan mesin loh, jadinya tidak begitu rapi. Tembok berlubang dulunya diyakini tempat menyimpan kunci. Pernah dicoba ditutup tapi gagal karena campuran bahannya tidak sesuai. Maklum, tembok asli Istana Mini terbuat dari campuran putih telur dan bubuk batu karang yang dibakar. Kuat banget. Hei, jangan kemana-mana dulu ya. Selepas jeda komersil berikut, Ragam pasti kembali. Tetaplah di Trans 7. Perkebunan pala terbesar ada di Pulau Banda Besar dan Pulau Ai. Tapi di Banda Neira juga ada kok. Rata-rata perkebunan pala di Banda ini sudah menjadi milik pribadi. Jika sedang musim panen, kita bisa ikutan wisata rempahnya. Gak cuma jalan-jalan ke kebun pala, kita juga bisa ikut belajar membuat olahannya. Halo Bu, lagi ngapain? Paling gampang sih membuat selai pala. Bahannya simple aja. Terdiri dari gula putih dan buah pala. Pisahkan daging buah pala dari bijinya. 2 jam. Rebus kurang lebih 2 jam lamanya sampai empuk. Angkat, lalu haluskan daging buah pala dalam saringan. Biasanya akan tersisa kulit luar yang teksturnya memang agak keras. Masak deh dengan gula putih setidaknya selama 4 jam. Ini dia hasilnya, selai pala dari Banda Neira. Harganya Rp50.000 saja per botol, yang berbentuk manisan dan sirup juga ada. Semuanya bisa untuk oleh-oleh. Harga buah pala memang sangat murah, per karung Rp50.000. Soalnya dianggap limbah sih, karena yang berharga mahal adalah lapisan yang disebut fuli dan biji palanya saja. Fuli dan biji pala adalah rempah dan bahan baku utama industri kosmetik. Proses memanen pala dengan cara mengambil pala yang sudah terbuka, ambil biji dan kupas fulinya saja. Kumpulkan dan jemur di terik matahari. Jika sedang datang musim panen raya, pengeringan pala dilakukan dengan cara pengasaran atau diasap agar lebih cepat. 1 kilogram biji pala dibanderol dengan harga Rp70.000. Sementara fuli atau bunga pala kering Rp120.000. Lebih mahal sih, karena lebih berharga dari emas. Nah, jauh sebelum kedatangan orang-orang Eropa itu rempah-rempah sudah terkenal di Mesir, Romawi, di Persia, baik untuk kepentingan masak, kepentingan pengobatan, tapi juga berhubungan dengan dunia mistik begitu. Orang meninggal itu kalau dalam kepercayaan Mesir kuno itu kalau dia mau reinkarnasi, kecuali rempah-rempah ditaburi di mayatnya itu orangnya bisa reinkarnasi dan sistem kepercayaan mereka. Gimana? Seru juga kan mengenal si buah pala? Apalagi sambil menikmati kelezatan olahannya. Siapa mau? Ayo datang ke Banda Neira.
Nggak terasa usai juga jumpa kita di Ragam Indonesia. Tapi jangan sedih, Ragam pasti kembali kok. Pantengin aja Trans 7 setiap paginya. Sampai jumpa. Bye-bye.